Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Dan yang saya hormati penemu metode Hanifida, yakni Dr. Hanifuddin Mahadum MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPD. Dan yang saya hormati seluruh ustadz-ustadzah, dosen, beserta seluruh civitas akademika, staf dan lain-lainnya di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Terutama Ustadz Robi Firman Dirdiharjo sekaligus dosen pengampu mata kuliah psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yakni bab 5 yang berjudul bakat dan motivasi dalam belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, definisi bakat. Definisi bakat. Bakat itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai potensi yang harus dikembangkan. Jadi, bakat ini merupakan sebuah kemampuan. Selanjutnya, ada jenis-jenis bakat, di mana setiap individu itu memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Jadi terdapat atau terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bakat akademik atau bakat intelektual, bakat pola pikirnya atau kejeniusannya. Yang selanjutnya bakat kreatif dan produktif, di mana seseorang ini memiliki bakat yang dapat mengolah, menciptakan sesuatu karena bakat ini lebih ke bidang kreativitasnya. Yang ketiga, bakat seni dan musik, di mana ada sebagian orang yang menyukai seni dan musik sehingga biasanya orang-orang yang menyukai hal-hal tersebut biasanya berbakat dalam hal tersebut. Jadi atau lebih unggul dalam hal tersebut sehingga seni dan musik ini termasuk menjadi jenis-jenisnya. Karena ada banyak jenis-jenisnya gitu. Selanjutnya bakat kinestik atau psikomotorik. Psikomotorik ini merupakan lebih kepada aktivitas fisik atau sebagai contohnya seperti olahraga, baik itu olahraga seperti bulu tangkis, voli dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bakat sosial dan kepemimpinan. Jika melihat dari sosial ini lebih kepada hubungan antar manusia, sosialisasi atau sosialitas. Ini lebih kepada organisasi, apalagi ada kepemimpinan. Jadi di sini ada bakat untuk berorganisasi, untuk bersosialisasi, seperti berbicara dalam publik, atau juga ada bakat dalam kepemimpinan. Jadi dapat memimpin sebuah organisasi atau sebuah lembaga atau sebuah perkumpulan. Jadi lebih ada jiwa kepemimpinan dalam diri seseorang tersebut. Selanjutnya yakni ada bakat naturalisasi, di mana naturalisasi ini lebih ke natural atau alami. Jadi ada juga bakat-bakat yang alami dimiliki oleh seseorang. Menurut saya bakat naturalis ini lebih kepada mungkin ada seorang yang cacat hingga tidak bisa menggunakan tangannya, namun dapat menggunakan kakinya, entah itu untuk melukis, dan itu juga termasuk ke dalam bakat. Selanjutnya ada bakat bekerja administrasi. Nah, ini ada juga beberapa orang yang memiliki bakat dalam administrasi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dia itu lebih unggul dari lainnya, itu lebih unggul kepada administrasi. Dia mengetahui tata kelola administrasi. Selanjutnya ada bakat mekanik. Ya, mereka itu atau orang yang memiliki bakat mekanik biasanya mengetahui bagaimana caranya mengolah mesin dan juga teknologi. Baiklah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal itu seperti gen atau kepribadiannya sendiri. Contohnya mungkin dari nasabnya, dari ayah dan ibunya itu memang sudah memiliki bakat tersebut, entah itu dalam olahraga. Nah, kemungkinan jika kita melihat dari segi internalnya, dari dalam atau gen, kemungkinan anaknya juga akan atau keturunannya juga akan memiliki bakat tersebut. Dan selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang dari luar, entah itu bisa lingkungan. Nah, kemungkinan jika lingkungannya terdapat beberapa orang yang suka berolahraga, bisa jadi anak tersebut atau seseorang tersebut dapat berpotensi dalam olahraga karena
di sekitarnya terdapat orang-orang yang dapat mengetahui atau lebih unggul dalam olahraga, sehingga ia juga terpengaruh dan terbiasa karena setiap harinya melihat atau mengamati bahwa orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya itu lebih berpotensi kepada olahraga, dan itu dapat berpengaruh terhadap bakat yang ia miliki. Selanjutnya ada definisi motivasi. Motivasi itu berasal dari kata movere yang berarti dorongan. Nah, dalam bab ini ada bakat, minat, dan motivasi. Jika seseorang memiliki bakat atau lebih unggul dalam suatu bidang, maka kemungkinan dia itu akan memiliki minat, di mana minat ini adalah sebuah keinginan. Jadi kemungkinan karena dia memiliki bakat dalam hal itu, jadi dia berkeinginan untuk menjadikan bakatnya sebagai, entah itu cita-citanya bisa. Contohnya ada seseorang yang pintar dalam olahraga bulu tangkis misal, atau memiliki bakat dalam bulu tangkis. Nah, dia itu bisa berkeinginan untuk menjadi atlet bulu tangkis. Nah, oleh karena itu adanya atau diperlukannya sebuah motivasi atau dorongan agar orang tersebut dapat mencapai cita-citanya. Apalagi motivasi ini dari atau berasal dari karena ia itu berbakat dalam hal tersebut. Nah, ada juga motivasi ini ada yang berasal dari diri sendiri atau internal dan eksternal. Motivasi dari internal itu dari kesadaran diri sendiri, ya memang ia sadar, oh dia itu memiliki bakat ini, jadi dia itu termotivasi untuk mengembangkan bakat tersebut atau menjadikan bakatnya menjadi cita-citanya. Sedangkan motivasi yang berasal dari eksternal itu kemungkinan dari orang sekitar yang memotivasinya, atau sebuah kejadian yang memotivasinya atau mendorongnya untuk bangkit dan mencapai cita-citanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang detail atau ada yang kurang pas. Jadi saya minta maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.